Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Di sini ini adalah video pembelajaran terkait dengan materi keempat dari akuntansi keuangan menengah, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Jadi dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu terkait dengan posisi keuangan, laporan posisi keuangan, yaitu kegunaan, baik itu keterbatasannya, kemudian elemen-elemennya apa saja, klasifikasi, dan format laporan posisi keuangan. Kemudian terkait dengan laporan arus kas akan kita bahas terkait dengan tujuannya apa dan kegunaannya, apa itu kas dan setara kas, klasifikasi laporan arus kas, penyusunan laporan arus kas. Jadi kita akan membahas dua materi, yaitu tentang dua laporan. Seperti dalam materi sebelumnya terkait dengan dua laporan, yaitu laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Di sini kita akan menyampaikan terkait dengan dua laporan berikutnya, yaitu laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Ya, tuh. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kita akan masuk yang pertama. Apa sih laporan posisi keuangan? Dinamakan posisi. Dari namanya saja sudah mencerminkan apa itu definisi dari laporan tersebut. Jadi melaporkan posisi aset berapa pada tanggal tutup laporan keuangan itu, pada akhir periode pelaporan. Berapa posisi aset, jumlahnya, apa saja yang dimiliki, kemudian liabilitas apa yang dimiliki, jumlahnya berapa. Jadi mencerminkan keadaan jumlah pada saat 31 Desember misalnya. Begitu juga dengan modal. Jadi laporan yang melaporkan posisi aset, liabilitas, dan modal. Ya, tuh. Nah, elemen-elemen yang ini berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Jadi dia punya aset berapa, sumber daya yang dimiliki apa, sumber dana apa, ya, sumber dana yang dimiliki itu terdiri dari apa saja. Berikutnya, nah, di sini terkait dengan laporan posisi keuangan menjadi salah satu sumber informasi utama, ya, menjadi salah satu sumber informasi utama terkait dengan sumber informasi utama tentang posisi keuangan dari entitas. Ya, jadi menceritakan tentang sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas. Nah, kemudian apa kegunaan dari yang namanya laporan posisi keuangan adalah yang pertama, yaitu mengevaluasi struktur pendanaan. Jadi tadi sudah kayak saya katakan bahwa laporan posisi keuangan itu kan ada di sini sisi aset, ya, kemudian di sini adalah liabilitas dan modal. Nah, yang di sini adalah sebagai sumber dana, ya, sebagai sumber dananya dapat dari mana aset, tentunya kita akan memperolehnya itu adalah dari ngutang ataupun dari modal sendiri, ya, dari modal saham itu. Nah, kalau tidak ada pendanaan maka tidak akan ada yang namanya sumber daya atau aset. Maka laporan posisi keuangan di sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana struktur pendanaan, apakah dibiayai banyak dengan liabilitas atau modal, banyak ngutang atau banyak pakai modal sendiri. Itu bisa kita lihat dalam laporan posisi keuangan, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis likuiditas. Seberapa mampu perusahaan membayar bunga tetap tepat waktu, membayar pokok pinjaman tepat waktu. Nah, itu bisa dilihat dari berapa jumlah aset yang dia miliki, gitu ya, aset lancar yang dia miliki. Ya, nantinya biasanya dengan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Jadi ketika ngutang apakah bisa kemudian membayar dengan entitas aset lancar gitu.
Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai yang namanya solvabilitas, kemampuan membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Ya, jadi biasanya ini kaitannya kalau solvabilitas itu adalah pada utang-utang jangka panjang ya, tapi kalau likuiditas itu lebih kepada utang lancar atau utang jangka pendek. Seberapa mampu dia membayar utang nanti ketika jatuh tempo diukur dari tingkat utang jangka panjang yang dimiliki oleh suatu entitas. Semakin banyak jumlah utang yang dimiliki perusahaan, utang jangka panjang itu sebenarnya semakin beresiko ya, memiliki risiko-risiko di mana dia apakah bisa dia membayar utangnya. Yang lain adalah fungsi yang dari yang lain menilai fleksibilitas, yaitu nantinya terkait dengan likuiditas dan solvabilitas. Ada nggak uang tersedia selain membayar utang dan selain membayar bunga, sehingga ketika ada peluang tertentu itu ada uangnya, tersedia dananya. Itu yang dinamakan fleksibilitas, yaitu kemampuan entitas mengambil tindakan sebagai respon dari kebutuhan atau peluang ya. Jadi di situ kita akan melihat dari seberapa ada uang sisa nggak istilahnya ya, dari liabilitas yang dimiliki. Nah, itu ada nggak kita bisa punya duit nggak ketika ada suatu peluang tertentu, ada suatu misalnya bisnis, kemudian kita harus buka dalam jangka waktu yang cepat ya, merespon keadaan yang cepat, itu apakah bisa ada uang atau aset yang tersedia kemudian untuk bisa merespon ya kebutuhan dan peluang yang ada. Ada kebutuhan ada nggak sih punya dananya seperti itu. Nah, selain memiliki kegunaan atau manfaat, juga ada yang namanya keterbatasan. Kalau keterbatasan, apa saja keterbatasannya? Laporan posisi keuangan itu hanya bisa mengukur pada beberapa aset tertentu. Ya, jadi pilihan pengukuran asetnya itu hanya aset-aset tertentu, tidak semuanya bisa menggunakan yang namanya nilai wajar, karena sebenarnya yang baik kan ketika semua aset itu bisa dinilai sebesar nilai wajarnya. Namun di sini perusahaan tidak bisa secara keseluruhan menerapkan nilai wajar untuk semua aset. Jadi ada beberapa aset tertentu yang masih menggunakan biaya perolehan dalam pengukurannya atau biaya perolehan yang disusutkan atau terdepresiasi. Jadi bukan nilai kininya, karena sebenarnya yang ideal ini yang ini ya, sehingga kurang mencerminkan nilai wajar aset sebenarnya. Ya, jadi laporan posisi keuangan dalam beberapa akun itu masih ada yang masih menggunakan nilai wajar aset. Ya, jadi masih menggunakan nilai wajar. Kemudian masih ada beberapa yang menggunakan historical cost lah, sehingga kadang kalau posisi keuangan iya kalau memang begini ya istilahnya seperti itu, ini kan biaya dari periode lalu, nilai sekarangnya berapa, nah itu yang kadang tidak bisa diukur sehingga ya udah disajikan sebagai historical cost-nya. Kelemahan yang lain di laporan posisi keuangan tidak bisa mengakui aset tidak berwujud ya, jadi aset-aset tidak berwujud yang sebenarnya dia mengandung nilai manfaat bagi perusahaan itu tidak bisa diakui. Karena apa? Misalnya karena sulit mengukurnya secara objektif ya, karena dihasilkan secara internal. Apa contohnya yang tidak bisa dimasukkan nanti kalau belajar AKM? Ya, di AKM ini ya kita akan belajar yang namanya merek. Merek kalau dihasilkan secara internal itu tidak boleh diakui atau disajikan dalam laporan posisi keuangan, karena sifatnya subjektif. Kalau nanti kita menilai, bisa dinilai tapi akhirnya nanti subjektif, sehingga kita tidak boleh menilai aset tak berwujud yang tadi sulit mengukurnya dengan secara objektif ya. Yang lain juga seperti
sumber daya manusia ya. Sebenarnya itu kan kita memiliki karyawan yang memiliki kepintaran, itu kan memiliki nilai manfaat sebenarnya, dan itu sebenarnya mendatangkan, kalau kita ngelihat definisinya aset kan memberi manfaat, ada aliran masuk sumber daya gitu ya yang berpotensi di masa yang akan datang. Tetapi kita tidak bisa mengukur manusia itu berapa nih harganya, sehingga tidak bisa dicatat sebagai, padahal kita melatih dia hingga pintar itu kan sebenarnya merupakan cost dari membentuk yang namanya manusia tadi, yang kemudian memberi nilai tambah bagi perusahaan, tapi itu tidak boleh dimasukkan. Kemudian yang lain adalah rekayasa keuangan ya. Rekayasa keuangan masih bisa dilakukan biasanya untuk hal-hal yang biasanya pembiayaannya off balance sheet ya, masih bisa ya. Jadi tidak muncul di laporan posisi keuangan. Nah, ada hal-hal yang pembiayaan yang tidak muncul. Tadi kan kita lihatnya liabilitas sama ekuitas, tetapi ada juga sumber dana tetapi tidak masuk ke dalam laporan posisi keuangan ya. Sewa itu ada yang sewa off balance sheet ya, seperti itu, sehingga masih bisa dilakukan rekayasa keuangan. Selain itu ada pengukuran nilai. Nah, beberapa pengukuran nilai masih melibatkan pertimbangan dan estimasi, sama seperti laporan laba rugi kemarin yang sudah saya yang diulas, bahwa banyak judgement melibatkan kebijakan manajemen ya. Misalnya pakai metode garis lurus, nanti aset tetapnya nanti akan berbeda nilainya dengan ketika menggunakan saldo menurun gitu ya. Jadi beda metode akan beda juga nanti nilai dari aset tersebut, sehingga begitu itu contoh penyusutan ya. Nah, itu kan melibatkan, sangat memilih metode aja melibatkan estimasi, sehingga ketika melihat laporan posisi keuangan, iya karena ini pakai saldo garis lurus misalnya gitu, coba saldo menurun asetnya mesti nggak segini, nah gitu. Jadi melibatkan banyak pertimbangan. Contoh yang lain adalah ketika menentukan berapa sih masa manfaat aset, itu kan juga manajemen yang menentukan. Tidak ada diatur di dalam PSAK ini harus sekian, yang ini kendaraan harus sekian, yang ini tidak ada. Jadi sesuai pertimbangan manajemen. Begitu juga dengan estimasi kewajiban garansi ya, di AKM 2 nanti dipelajari. Berikutnya, nah elemen-elemen apa saja yang ada di dalam laporan posisi keuangan ini. Jadi harus ada yang namanya aset tadi. Yang ini adalah sumber dana, yaitu liabilitas dan ekuitas ini ya. Jadi lingkaran ini adalah sumber dana ya, sumber dana ya, dana. Nah, yang ini adalah sumber daya ya, sumber daya. Nah, jadi bisa dibedakan, dana itu mensupport adanya sumber daya. Kalau tidak ada sumber dana, makanya harus balance nanti aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Nanti akan menjadi aneh kalau itu tidak balance ya. Dapat dari mana aset kalau enggak dari yang sebelah kanannya itu gitu ya. Tiba-tiba muncul aja kan, enggak mungkin begitu. Nah, aset itu sebenarnya apa? Aset itu adalah, sebenarnya ini juga sudah dibahas kemarin ya pada waktu di kerangka konseptual di bab 2 kalau nggak salah, kalau nggak bab 1 ya. Nah, di situ apa? Sumber daya yang nantinya bisa memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sumber daya ini kita miliki dari membeli dan lain sebagainya dari peristiwa masa lalu, itulah namanya aset. Kalau liabilitas sesuai namanya ya hutang ya, yaitu kewajiban saat ini yang muncul dari peristiwa masa lalu, di mana nantinya kita harus mengeluarkan sejumlah sumber daya untuk bisa menyelesaikan kewajiban tersebut. Itu adalah sumber liabilitas ya. Di liabilitas nantinya bagaimana menyelesaikannya ya, nanti dilunasinya dengan cara kita harus mengeluarkan sumber daya ya.
Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah hak sisa atau hak residual.